Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Hidup di hadapanmu adalah sebuah kebanggaan yang tiada duanya. Tuhan Yesus, segala sesuatu menjadi seperti bayang-bayang sekeliling kami ketika kami berjumpa hati dengan hati denganmu. Engkau sungguh mulia, tiada pribadi semulia Engkau. Tiada yang suci, yang kudus seperti dirimu. Orang baik pun di sampingmu seperti orang jahat dibandingkan dengan dirimu. Tuhan, kami semua kain kotor. Hanya Engkaulah yang layak untuk terima segala pujian. We love you, Lord Jesus. We love you more and more each day. Karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang abadi. Ajari kami untuk mengenal-Mu. Lebih daripada kami mau tahu, 1, 2, 3, kami harus berbuat apa. We want to know you. Kami ingin mengenal-Mu. Mengenal Allah. Pencipta, penebus kami. Mengenal Dia yang bertata di sorga adalah kebanggaan manusia yang tertinggi. Biarkan roh pengenalan akan Tuhan tiba di sini. Berikan hamba-Mu kata-kata yang mudah dimengerti, yang akan membawa orang masuk ke dalam hadirat Allah. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus, supaya manusia hanya melihat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Sekali lagi, dari manapun, kemanapun saya pergi, di situ kita saat teduh ya. Saya bawa Anda kemana-mana. Karena tugas seorang gembala adalah mengembalakan, memastikan bahwa setiap jiwa dibantu, ditolong, didukung untuk hidup di hadapan Tuhan. Saya berikan sebuah pesan sederhana, hidup di hadapan El Shaddai. Ya, itu adalah salah satu nama kenamaan Tuhan di Perjanjian Lama. Banyak orang sih bingung kadang-kadang artinya apa. Kita sering menyanyikan, ada juga lagunya. Tapi kita kurang mengerti, memahami arti di balik nama itu. Tapi jangan aneh-aneh loh ya. Tujuan kita bukan untuk berdebat, lalu gonta-ganti nama Allah. Enggak. Yang penting hanya satu, kita mengenal pribadinya lewat Yesus Kristus. Udah, Tuhan Yesus Kristus itulah cermin kemuliaan Allah yang sempurna. Saya nggak mau mengubah di mulut saya, Jesus Christ my Lord. Yesus, bahasa apapun sama saja. Bahasa Chinese-nya Chu Yesu. Pokoknya Yesus pokoknya. Tapi kita perlu belajar juga, karena waktu kita mengenali nama-nama Tuhan di Perjanjian Lama itu, kita juga akan mengenali karakternya. Lalu kita bisa mengalami perbuatannya. Maka kita perlu belajar lagi. Apa arti El Shaddai ini ya? Jadi saya kasih judul Hidup di Hadapan El Shaddai. Buka bersama dengan saya Kejadian pasal 17, ayat yang pertama. Hari-hari ini saya banyak bahas soal Abraham dan banyak soal kejadian ya. Ayat pertama bunyinya gini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Jadi ayat 1 dulu berhenti di situ saya jelaskan. Ketika Abram berumur berapa? 99. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ini bukan pertama kali Tuhan menampakkan diri. Pada waktu Abram umur 75 tahun, dia dengar suara. Tepatnya seperti apa tidak digambarkan. Kalau Samuel dengar suara audible, Samuel. Tapi kalau Abraham, dia itu tahu Tuhan memanggilnya. Jadi waktu dia sudah jadi kakek-kakek tua, dia meninggalkan Haran, meninggalkan tempat atau kampung halamannya. When he was 75 years old. Sekarang dia udah umur 99. Jadi ini kejadiannya setelah itu, setelah Haran. Dan Abraham pada waktu ini sudah punya satu anak, tapi bukan putra perjanjian. Ismail namanya, waktu dia umur 86 tahun, lewat hubungannya dengan Hagar, lahirlah Ismail. Lalu sebelum hari ini, di ayat pertama, Tuhan menampakkan diri, terakhir kali Tuhan bersuara dalam hidupnya Abraham ini adalah 13 tahun yang lalu. Ya, persis di pasal sebelumnya ketika Tuhan berfirman kepadanya. Itu
pasal sebelumnya, dua pasal sebelumnya, pasal 15 dan pasal 17 itu ada perbedaan 13 tahun. Meskipun Abraham belum mendengar sesuatu yang baru. Kayaknya dia itu forever menunggu, janji kok nggak pernah kunjung digenapi. Abraham nggak peduli. Mari kita belajar dari Bapak iman kita. Dia tetap hidup di hadapan El Shaddai. Dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak orang kan begini. Kalau dia menunggu nggak datang-datang. Kalau dia menanti dan tidak pernah tiba yang namanya janji. Sama sekali tidak ada titik terang. Tidak ada tanda-tanda. Biasanya orang langsung berubah setia. Entah jatuh dalam dosa atau meninggalkan Tuhan. Atau sudahlah, nggak percaya. Abraham nggak gitu, makanya dia bapak iman. Dia itu berani maraton sama Tuhan. Umur 75 Tuhan suruh dia pergi meninggalkan Haran. 86 sebuah kesalahan. Muncul Ismail. Yaitulah di tengah-tengah dia sempat goyah. Abraham juga manusia. Tapi pada waktu umur 99 Tuhan menampakkan diri kepadanya sekali lagi. Lama setelah dia mendengar suatu pesan dari Tuhan sebelumnya. Bayangkan, kalau 13 tahun Tuhan tidak berbicara kepada Anda, masih bisa setia nggak? 13 tahun kerasa lama bagi kita ya. Tapi Tuhan itu dalam kekekalan. Itu seperti hitungan detik saja atau menit. Jadi jangan pernah kita itu tergesa-gesa meninggalkan Tuhan. Kayaknya Tuhan lupa sama saya, mana bisa yang Maha Kuasa itu pikun. Mana bisa dia melupakan ciptaannya, apalagi karya tebusannya. Kita ini sudah dibeli kembali di Kalvari. Nggak mungkin Tuhan melupakan Anda, just because hanya karena janji Tuhan belum digenapi, bukan berarti Tuhan melepaskan Anda. Just because hanya karena Tuhan sudah lama nggak berbicara, secara istimewa maksudnya, bukan suara hati saja, atau ketika kita baca Alkitab, tapi ketika kita mengalami sebuah pengalaman yang sensasional, hanya karena udah lama nggak ada yang gituan, bukan berarti Tuhan mati. Tuhan nyata, tapi kalau dia seolah-olah berdiam diri, itu berarti dia menguji. Abraham itu, di pasal-pasal sebelumnya, terakhir kali tercatat dia mendengar suara Allah, atau Allah berfirman kepadanya, melalui mimpi atau melalui penampakan secara nyata, atau hanyalah sebuah panggilan pokoknya, terakhir kali dia dengar suara Tuhan itu secara langsung, 13 years ago, 13 tahun yang lalu. Tapi dia tetap hidup di hadapan Allahnya. Akhirnya, waktu dia umur 99 tahun, happy birthday to you, Tuhan menampakkan diri sekali lagi. Sekali lagi kita baca ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, ini firman Tuhan, akulah Allah yang Maha Kuasa. Kasih catatan, kata Allah yang Maha Kuasa di sini, akulah El Shaddai. Itulah kalimat Ibraninya. Akulah Allah yang mencukupkan. El Shaddai itu artinya God of all, I am God all sufficient, atau akulah Allah yang menyediakan. Tuhan memperkenalkan dirinya sekali lagi seolah-olah baru kenalan. Padahal Tuhan udah jalan sama Abraham itu puluhan tahun. Atau lebih tepatnya Abraham sudah berjalan mengikuti Tuhan. Itu udah puluhan tahun silam. Tapi kali ini Tuhan memperkenalkan diri dengan sebuah sebutan yang berbeda. Supaya Abraham masuk ke dimensi baru. Karena orang yang hidup di hadapan Allah tidak akan pernah masuk ke perkara-perkara lama. Tuhan akan bawa dia dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan akan bawa dia dari satu hal kepada hal-hal berikutnya. No eye has seen, no ear has heard what he has prepared for you. Tidak ada mata yang sudah melihat, telinga belum dengar apa yang Tuhan sediakan. Orang yang hidup di hadapan Allah akan mengalami pengalaman-pengalaman baru dan pengalaman nyata. Karena kita bukan menyembah teori. Dan kita bukan punya agama. Bukan itu intisarinya. Kita itu hidup di hadapan seorang pribadi yang nyata. Tahu nggak Allah kita itu hidup di dalam Yesus Kristus. Dia sudah bangkit. Jadi kalau dia berkata, Tuhan berkata, akulah Allah yang Maha Kuasa, itu pewahyuan baru buat Abraham. Kita nggak perlu pewahyuan baru hari ini. Alkitab nggak bertambah kok. Koper kita bisa beranak cucu kalau kita pergi luar negeri. Lalu habis itu shopping, lalu habis itu tambah koper 1, 2. Alkitab nggak bisa tambah sesudah wahyu. Oke, jadi jangan ada orang yang klaim aku dapat pewahyuan baru. Semua yang saya sampaikan ini, penerangannya aja yang baru. Tetapi wahyunya udah lama, kejadian sampai wahyu itu Alkitab yang sudah baku. Tapi kali ini, di perjanjian lama, Allah masih mewahyukan
Sebelum dijadikan Alkitab suatu hari, Allah menyatakan dirinya dengan cara berbeda kepada Abraham. Dia berkata, I am El Shaddai, akulah Allah yang mencukupkan. Dalam El Shaddai tulisannya seperti apa? Itu sebutan Allah. Shaddai, S-H-A-D-D-A-I. Nah, sedangkan dalam bahasa Ibrani, Shaddai, S-H-A-D, itu artinya chest, dada. Jadi Tuhan itu cikal bakalnya ayah ibu. Bukankah manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah? Bukan hanya laki-laki dan perempuan diciptakannya dalam gambar dan rupanya. Betul kan? Berarti siapa inspirasi kasih ibu? Bapa di sorga. Siapa yang menjadi cikal bakal figur ayah? Ya, our heavenly daddy. Dia disebut El Shaddai, Allah yang mencukupkan. Saya kasih sedikit penjelasan supaya Anda ngerti artinya. Sebelum kita hidup di hadapannya, kita harus tahu kita hidup di hadapan siapa. El itu Allah, Shaddai. Shad itu artinya chest atau dada. Dialah God Almighty. Pernah lihat nggak beruang kalau lawan beruang? Atau beruang lawan beruang ya. Mereka akan berusaha untuk melapangkan dadanya sekuat mungkin untuk mengintimidasi musuh. Karena yang lebih tinggi biasanya ditakuti, atau yang lebih besar, seperti itu. Cowok itu gagah, kalau jalannya itu tegak, jangan bungkuk seperti ini. Ya, apalagi kalau masih muda. Nggak harus kita build-nya besar, nggak harus. Tapi kalau kelihatan seorang laki-laki yang, broad shoulders namanya, atau yang pundaknya itu lebar, lapang gini kan gagah ya, kayaknya ya, yang olahraga. Nah Tuhan itulah macho, sorgawi. Karena kita kenal dia, karena kita hidup di hadapannya, di hadapan Tuhan, kita punya anshen kan dalam bahasa Chinese-nya artinya kita punya sense of security atau rasa aman. Orang yang hidup di hadapan Tuhan pasti aman dengan dirinya. Karena damai sejahteranya bukan dari bumi. Dia tahu siapa yang menjaganya. Apalagi kalau orang itu yakin dia adalah biji mata Allah. Orang yang hidup di hadapan El Shaddai itu yang paling tenang. Badai bisa datang, taufan juga. Tapi orang yang hidup di hadapan satu audience, hanya satu penontonnya atau di hadapan satu pribadi, El Shaddai, orang itu tidak akan pernah goyah. Bukan karena imannya besar, tapi karena dia tahu siapa yang menjaganya. Tapi Shad itu juga artinya chest, seperti dada seorang wanita. Tidak ada yang porno dengan hal ini. Disitulah seorang bayi pertama kali merasakan kasih ibu. Dia merasakan cinta itu dari mama. Tuhan itu lembut, bukan hanya macho. He is gentle too. Inspirasi kasih ibu itu dari Tuhan kita. Sebelum mama dan anak punya ari-ari, Tuhan yang ciptakan Adam dan Hawa. Kadang-kadang saya penasaran aja, mereka punya ari-ari atau enggak ya? Karena mereka enggak dari kandungan, langsung diciptakan dari tanah, dihembusi oleh Roh Kudus. Tuhan kita tuh gentle sekali. He's our embracing God. Dia adalah Allah yang memeluk kita, yang meninabobokkan kita, yang menimang-nimang. Sifat keibuan. Sifat keibuan itu dari siapa? Dari Tuhan. Sifat keibuan. Karena itu kalau datang ke Tuhan bukan hanya kita punya figur ayah. Wah gagah perkasa dia. Hei gagah perkasa. Bukan hanya gitu. Kenapa orang masuk hadirat Allah ada yang nangis. Ada yang terjama, ada yang terharu. Jangan pernah kita ejek mereka, cengeng lu. Orang itu hidup di hadapan Allah, dia ngalami sesuatu. Malah kita harusnya cemburu. Kok kita nggak begitu? Saya nggak mudah nangis orangnya, tapi waktu masuk ke hadirat Tuhan, kena gentleness atau kelemah lembutan Tuhan. Ya ampun, saya ini orangnya keras dahulu kala. Saya langsung hancur luluh, seperti merasakan kasih ibu. Itu artinya Shaddai. Bukan hanya sekedar mencukupkan materi. Sekarang kita mengerti, kalau kita tahu papa kita itu mencintai kita, ayah kita, dia pasti akan provide. Kalau kita punya hubungan yang sehat dengan ayah kandung kita, atau siapa yang jadi pengasuh kita, atau figur bapak dalam hidup ini, kita nggak perlu khawatir. Papa pulang pasti bawa roti, pasti bawa makan. Papa nggak akan biarkan aku kelaparan. Jadi imannya bukan pada berkat, imannya pada pribadi itu. El Shaddai, berarti dia beriman pada sang ayah. My dad will provide for me. Papa aku akan melindungi. Nggak mungkin bisa lama-lama. Kalau tiba-tiba di rumah ada kalajengking gitu. Wah yang teriak-teriak, yang cari siapa? Papa. Biasanya nggak cari mama. Papa. Kecuali papanya langsung
manjat dinding ya, mamanya yang turun tangan. Tapi papa yang dicari. Tapi waktu kita sakit siapa kita? Siapa yang kita cari? Kita cari ibu, ma minta obat. Lalu ditem berapa suhu tubuh, diselimutin, dibikinkan sop. Itu Tuhan semua dalam hidup kita, seperti itu. Ya, karena kita tahu dia itu siapa, El Shaddai, kita hidup di hadapan siapa. Kita nggak takut kekurangan. Dan ketika kita itu rasa gagal, nggak ada yang terima, semua orang nggak suka, rasanya itu gelisah, bete, aduh nggak mau bangun tidur hari ini. Alangkah indahnya cari Tuhan, lebih indah daripada mencari kasih ibu. Karena Tuhan itu sempurna. Cintanya agape itu tiada duanya. El Shaddai. Setiap kali sebut El Shaddai, saya merinding. Saya tahu dialah kasih ayah, kasih ibu yang sempurna dalam hidup saya. Tuhan itu seperti itu. Makanya saya nggak takut kekurangan. Karena saya tahu Bapakku. Saya nggak takut kedinginan. Aku tahu Bapak Sorgawiku, inspirasi kasih ibu. Oh haleluya. Lalu Tuhan berkata, akulah Allah yang Maha Kuasa. I am El Shaddai. Lalu Tuhan langsung kasih PR sama Abraham. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, ayat 1. Ini dahsyat loh. Setelah Tuhan mewahyukan dirinya, Tuhan langsung kasih tahu ekspektasinya. Tuhan berkata, akulah Allah yang Maha Kuasa, akulah El Shaddai. Now sekarang, hiduplah di hadapanku ya dengan tidak bercela. Aku nggak mau kamu main agama-agamaan, gitulah kira-kira Tuhan ngomong sama Abraham. Aku mau hubungan yang real. Real relationship. Religions don't amuse God. Agama tidak membuat dia terpesona. Hati yang mencari dia. Itu yang menawan hati Tuhan. Tapi Tuhan berkata gini, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kata dengan tidak bercela di sini. Tidak bercela di sini artinya bukan hanya blameless atau nggak ada cacat. Siapa sih bisa hidup tanpa cacat celah? Buktinya Abraham juga ada. Contohnya Hagar. Dia nggak percaya. Tuhan nggak suruh. Jadi nggak bercela itu nggak ada. Tapi kata dengan tidak bercela itu artinya apa dalam bahasa aslinya? Artinya whole. W-H-O-L-E bahasa Inggrisnya artinya lengkap penuh. Dengan kata lain Tuhan berkata begini, Abraham, akulah El Shaddai-mu. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela artinya I want all of you. All of you. I want all of you. All of you ini bukan beberapa orang, 5 orang. Abraham 1 orang doang. I want the entire you. Aku mau Abraham seluruh. Jangan kasih Tuhan setengah. Oh Tuhan, area hidup ini boleh, area yang itu nggak aku kasih ke Tuhan ya, sorry. Nggak bisa begitu. Tuhan berkata kepada kita, hiduplah dengan tidak bercela itu artinya, bukan berarti kita nggak pernah berbuat salah. Dengan tidak bercela itu artinya, berikan hidupmu seluruhnya kepadanya. Jangan setengah hati. Dan banyak orang di dunia ini hanya memberikan Tuhan ilmu agama. Agama boleh, bisnis. Oh kalau Tuhan ya boleh lah kalau kita bicara soal doa. Pacaran itu biologi. Keputusanku. Ya iman. Tapi kalau orang itu keterlaluan, ya saya balas lah. Nggak masuk akal itu, tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kita nggak memahami maksud Allah di balik itu. Kita langsung hakimi, oh nggak mungkin itu bisa. Kalau kita mengerti maksudnya, kita tahu bahwa itu untuk kebaikan kita. Bukan kebaikan orang itu yang kita tidak balas atau yang kita ingin balas. Bukan, itu kebaikanmu. Hiduplah di hadapan El Shaddai, jangan seperti bagal atau jangan seperti keledai. Mari saya ajak kita untuk mengerti ini. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, itu bukan berarti tuntutan untuk sempurna. Itu berarti I want all of you. Jangan kasih sebagian dari dirimu. Aku mau seluruhnya dari dirimu. Aku mau seluruh hatimu, tubuh, jiwa, rohku. Ku serahkan kepadamu. Aduh, kalau saya serahkan ke Tuhan gimana? Nanti, kalau saya serahkan ke Tuhan nanti diambil semua. Belum serahkan udah curiga. Belum percaya sudah menuduh. Nggak boleh begitu. Serahkan ke Tuhan. Masa orang yang menyerahkan nyawanya akan kehilangan nyawanya? Bukankah Tuhan berkata, barang siapa menyerahkan nyawanya untuk aku, untuk firman-Ku, untuk Injil, dia justru akan memperolehnya, tapi barang siapa mempertahankan nyawanya, dia justru kehilangan nyawanya.
Saya serahkan hidup saya semuanya kepada Tuhan. Bukan karena demi jadi pendeta. Itu profesi, itu panggilan kita yang beda-beda. Tapi hati, semua kita panggilannya sama. Dipanggil untuk berikan 100%. 100% kepada Tuhan. Waktu saya berikan kepada Tuhan, coba kalau hari ini saya perhitungan, saya berhutang budi selama-lamanya sama Tuhan. Bukan hanya hutang dosa. Karena saya dulu itu berdosa kepada Tuhan. Tapi setelah saya diampuni, saya pun berhutang budi. Sampai hari ini kalau saya hitung lagi menoleh ke belakang, aduh, itu adalah keputusan yang paling betul yang ku buat dalam hidupku. Ketika ku serahkan seluruh hatiku, tubuh jiwa rohku. Ternyata hari ini kalau perhitungan, waduh saya nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Siapa bilang hidup kita lenyap kalau kita serahkan? Malah kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya. I am El Shaddai. I'm more than your father and mother combined. Aku lebih daripada ayah dan ibumu. Oh haleluya, ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 2 itu ya, kalau membaca Alkitab ya, tolong dikasih perhatian khusus untuk setiap kata aku akan. Let's learn to know, mari kita betul-betul menangkap the divine will and shall. Will, I shall, aku akan. Semua kata-kata akan yang ilahi itu mengandung janji. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Hidup di hadapan El Shaddai itu tidak merugi. Bukan berarti kita itu pikirannya materi. Atau motivasi atau manipulasi. Enggak, tapi saya beritahu sebagai fakta, kebenaran. Hidup di hadapan Tuhan itu Tuhan yang rugi punya kita. Bukan kita yang rugi punya Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Allahnya. Tuhan adalah Allah aku akan. Kita hanya janji-janji doang terus terang. Tuhan, aku akan taat padamu. Jatuh dalam dosa. Aku akan hidup suci. Besok kehilangan kekudusannya. Bedanya kita sama Tuhan, aku akan kita nggak bisa dipercaya. Aku akannya Allah, sumber percaya. Sebenarnya hidup di hadapan El Shaddai, siapa yang rugi, siapa yang untung? Bukankah yang rugi itu Tuhan punya kita? Kita banyak masalah kan? Kita selalu menyerbu tahta Tuhan membawa apa? Problema. Tapi Tuhan datang ke hidup kita membawa apa? Membawa berkatnya, urapannya, deliverance, kelepasannya, kesembuhannya. Kita bawa ke Tuhan sakit penyakit saja. Hidup di hadapan El Shaddai itu indah. Karena kita diuntungkan. Karena Tuhan berkata, aku akan. Kalau Tuhan sih nggak perlu nunggu sama kita. Tuhan ampuni kita dulu. Nggak ada kan orang yang terima keselamatan gini. Kita janji dulu, tulis di kertas, turun 100 halaman, aku akan bertobat. Tuhan ampuni ketika kita percaya. Bahkan penyamun di samping Yesus itu langsung diampuninya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Belum bisa berbuat baik sama sekali. Belum ada kesempatan, langsung mati hari itu. Tapi kalau Tuhan berkata, aku akan. Itu berarti Tuhan mau memberkatimu. Kita punya aku akan, tidak diperlukan. Betapa indahnya ya hidup di hadapan El Shaddai. Di hadapan Tuhan yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Untung loh. Saya anggap goal saya hari ini, sharing ini, bukan supaya saya memberi Anda tips gimana diberkati, atau memberi Anda tips bagaimana jadi orang lebih baik. Enggak. Kalau Anda dan saya bisa sadar betapa beruntungnya kita ini punya Tuhan. Sudah cukup tercapai sudah tujuan daripada sharing ini. Hidup di hadapan El Shaddai, it's your blessing, itu untungmu dan untungku. Jangan lepaskan dia. Kalau sesuatu itu super berharga, jangan lepaskan. Cowok kejar cewek, udah dapat jadi girlfriendnya, tunangannya, dipegang betul-betul, jangan sampai nanti direbut orang. Apalagi Tuhan, manusia itu gak sempurna kasihnya. Manusia itu juga akan menua. Tapi Tuhan yang kekal itu, jangan dilepaskan. Jangan dikit-dikit ngancam meninggalkan Tuhan. Hidup di hadapan El Shaddai, itu adalah posisi privilege atau sebuah kedudukan istimewa. Please jangan lepaskan sampai kapanpun. Catat ini, jangan lepaskan sampai mati. Itulah hartamu sesungguhnya. Ayat 3, lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 4, dari pihakku. Sebuah perjanjian itu kan dua sisi. Dari sisinya Tuhan nih, dari pihak saya kata Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bla bla bla. Ya. Lalu lihat ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu, garis bawah ini, akan berasal raja-raja. Kenapa digaris bawahi? Karena ini pertama kali muncul di kitab Kejadian di Alkitab. Daripadamu akan berasal raja-raja. Sebelumnya, Abram hanya menerima janji soal keturunan, bahwa dia akan punya seorang anak. Atau plus satu lagi, Tuhan berjanji memberi dia tanah perjanjian atau sebuah negeri. Belum pernah terucapkan dari keturunan Abraham akan berasal raja-raja. Maksud saya apa? Kalau kita itu berani menanti dengan setia, nanti janji Tuhan itu digenapi dengan bunga-bunganya. Tuhan itu nggak pernah berutang sama manusia. Sekarang sama Tuhan di-upgrade. Ya, kalau di ekonomi nggak mengeluh, nanti di-upgrade sama Tuhan ke level berikutnya. Sekarang muncul kata akan berasal raja-raja, saya dapatkan sebelum pasal 17, nggak ada. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini pun nggak ada. Garis bawahi. Perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal itu nggak pernah ada bunyi begitu sebelum pasal 17. Saya rasa ini sudah beda nih sekarang liganya. Ini sudah naik kelas. Karena Abram 13 tahun diuji Tuhan lewat silence. Silence is golden, people say. Orang berkata diam itu emas. Tapi kalau diam itu kita di bagian sisi yang perlu kepastian, diam itu adalah penyiksaan. Kalau kita didiamkan sorga 13 tahun itu gimana rasanya? Tapi karena Abram setia, di-upgrade sama Tuhan. Tuhan berkata, gini Abram, 13 tahun lalu aku bilang akan memberimu keturunan dan memberimu negeri. Aku tambahi. Dari bawah itu nanti akan muncul raja-raja. Dan kujadikan perjanjian kekal dan keturunanmu turun-temurun. Wow, luar biasa. Hidup di hadapan El Shaddai itu cuma hanya satu jalan. Jalan menanti tentunya ya. Alamatnya ini dicatat baik-baik. Kadang-kadang alamat itu bukan berkat. Alamatnya itu adalah sabar. Sabar dulu. Tapi kalau orang hidup di hadapan El Shaddai, Allah yang mencukupkan, ujung-ujungnya itu pasti upgrade. Di-upgrade sama Tuhan. Kepadamu dan kepada keturunanmu kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, ayat 8. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini yang saya sebut fulfillment with interest. Full blown interest. Ini namanya penggenapan janji dengan bunga yang menjadi-jadi. Enak kita lihat gini, kita bangga kan, kita senang. Tapi Abraham yang jalani 13 tahun, sepi. Silent night, holy night sungguhan itu, malam sunyi senyap. Percayalah, kalau Tuhan mengujimu, Tuhan tidak berutang padamu. Allah kita itu maha serius kalau bicara soal rencananya dalam kehidupan anak-anaknya. Alkitab mengatakan dengan jelas di sini, dari pihakku inilah perjanjianku. Berarti Tuhan itu serius. Nah, kita harus serius juga. Serius bukan berarti nggak punya selera humor. Maksud saya serius itu komitmen. Ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abram, dari pihakmu. Nah, sekarang dari pihak kita nih. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jangan hanya suruh Tuhan yang serius, kita juga harus serius. Jangan bertepuk sebelah tangan dengan Tuhan. Bahkan tepuk sebelah tangan nggak bisa dalam pernikahan, apalagi sama Tuhan. Kita harus meresponi, ulangi lagi, meresponi. Katakan dalam hatimu, aku harus meresponi Tuhan. Karena Tuhan sekalipun sudah mati di Kalvari, kalau orang tidak terima Yesus, dia tetap mati. Tetap kalau dia mati di luar Tuhan, dia binasa. Bahasa anak kecilnya masuk neraka. Tetap, sekalipun Tuhan sudah mati untuk dia, sekalipun Tuhan sudah mencucurkan darahnya, orang itu tetap binasa. Nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Meskipun Tuhanlah maha setia, ketika kita nggak setia, dia jemput kita. Yang lalu-lalu, saya pernah juga di saat teduh ajarkan kan, bukan karena Abraham itu sempurna, Tuhan itu yang jemput dia berkali-kali dari kesalahan. Agarlah, waktu dia ke Mesir lah. Kalau bukan Tuhan, janji itu nggak bisa bertahan. Janji itu bertahan karena lawyernya adalah Tuhan, karena Tuhanlah pembelanya. Kalau dari Abraham udah gagal total, sama seperti kita.
Namun demikian, diperlukan respon hati dari kita. Kita harus meresponi dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Inilah perjanjianku, ayat 10 yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini perjanjian lama ya. Sunat ini lahiriah secara badan, sungguhan. Anak laki-laki harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu. Dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Berhenti di situ, saya jelaskan ini ya. Dari sisinya Abraham zaman itu ada hukum sunat namanya, perjanjian sunat, circumcision. Itu menunjukkan keseriusan Abraham dan seluruh rumah tangganya dan suku Yahudi nantinya. Kenapa sunat? Karena saya mikir ini ya, ini bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, tapi sesuatu pewahyuan yang perlu kita tahu. Karena saya mikir, kenapa sunat ya? Kenapa kok nggak ditok gitu di mananya badannya, atau ditato di lengannya lah, atau gimana? Kenapa sunat? Saya beritahu terlebih dahulu, itu adalah bagian intim manusia. Itu adalah alat reproduksi, di mana dari situ cikal bakal bayi. Hubungan yang paling dekat dalam pernikahan suami istri itu di situ semuanya. Tuhan hendak mengatakan kepada kita, kalau mau jadi umat pilihanku, mau hidup di hadapan El Shaddai, mau betul-betul mengalami pekerjaan Tuhan, pastikan jangan main-main dengan kekudusan. Saya kasih 2 poin sederhana. Ini adalah bagian kita menunjukkan keseriusan kita yang hidup di hadapan Tuhan. Dari sisi Tuhan udah gak usah diuji. Tuhan tuh serius sekali dari sisi kita sekarang. Poin ke-1, jangan percaya pada daging. Tulis itu. Jangan percaya pada daging. Maksudnya apa? Jangan percaya pada kedagingan. Oh, aku ini fasilida kok. Pasti sukses nanti jadi orang. Yang rendah hati, bukan gagah perkasa, tapi Roh Kudus yang bekerja melaluimu. Oh, aku pintar, gelarku banyak. Jangan-jangan nanti yang tidak bergelar, yang dapat pekerjaan, Anda akan gigit jari. Nggak tentu. Oh, aku cakep, pasti dapat jodoh. Tapi nggak punya kecantikan batiniah. Mana-mana mengeluh. Nanti yang terakhir menikah. Nggak tentu. Jangan percaya pada daging. Soalnya kita, orang-orang Yahudi, umat pilihan Allah ini sudah dicacati. Sengaja dicacatkan. Di area kebanggaan. Disitulah Tuhan memberikan kegagahan seorang pria. Disitulah cikal bakal keturunannya yang menjadi kebanggaannya. Tuhan cacatkan di situ. Dan itu hukum sunat. Hari ini nggak perlu ya, karena kita di perjanjian baru. Jadi sunat seperti yang dilakukan oleh umat Tuhan Israel di perjanjian lama ini, kalau sekarang dilakukan di perjanjian baru untuk bayi-bayi, untuk anak-anak kecil, anak-anak, itu semuanya hanya untuk alasan higienis atau hanya untuk kesehatan atau kebersihan. Sudah tidak ada hubungannya dengan hubungan dengan Tuhan. Yang disebutkan oleh Paulus adalah sunat hati di situ. Jangan percaya pada kedagingan, jangan percaya diri berlebihan. Percaya diri itu harus dalam Tuhan. Saya percaya diri loh orangnya. Kalau nggak gitu nggak berani bicara sama Anda seperti ini. Tapi saya percaya dirinya itu akarnya pada Tuhan, bukan pada diri saya. Kedua, taruh kekang pada nafsu ya. Tuhan bilang nantinya di ayat-ayat berikutnya, nggak usah saya baca. Siapa yang nggak disunat, dia harus dimusnahkan dari perkemahan. Dia nggak boleh ikut dalam rombongan umat Tuhan. Nafsu itu biasanya menggagalkan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan gagal, tapi karena kita menolaknya. Esau contohnya kehilangan hak kesulungan. Tolong ditaruh kekang pada nafsu. Tuhan taruh pada tempat yang paling intim. Ditaruh sebuah tanda atau kekang di situ. Milik Tuhan. Bayangkan, setiap bayi Yahudi, umat Israel itu, anak laki-laki umur 8 hari, di alat kelaminnya, Tuhan kasih tanda, belongs to the Lord. Mau pernikahannya bahagia? Jaga kekudusan ranjang. Mau masa depan Anda pasti, hayang bujangan? Jaga kesucian, jangan ikut dengan cara dunia. Tuhan taruh di tempat yang intim. Di situ harus ada tanda, you belong to Him. Anda milik Dia. Amin.
Dengan ini saya selesai ya, hidup di hadapan El Shaddai itu ternyata ada harga yang dibayar. Tiada lain adalah ketaatan dan kekudusan. Ya, jadi minta sama Tuhan kemenangan di area itu. Dan Tuhan itu baik ya. Saya kasih sedikit tambahan satu informasi aja betapa baiknya Tuhan itu. El Shaddai itu betul-betul lebih daripada ayah dan ibu kita. Anak yang berumur 8 hari yang disunat. Kenapa 8 hari? Tahu nggak? Blood clotting agent seperti vitamin K itu baru jadi di hari ke-7 bayi. Jadi kalau disunat sebelum itu, kemungkinan pendarahan. Tuhan itu make sense, masuk akal. Hari ke-8, puji Tuhan. Tuhan itu serahkan, Tuhan itu sedemikian rupa serius, caringnya, baiknya kepada kita. Hidup di hadapan El Shaddai, tidak usah takut, karena Tuhan yang menjaga kita. Tuhan punya rencana, rencananya indah. Dia ingin memakai hidupmu. Please jaga kekudusan, Roh Kudus akan bantu. Haleluya. Mari kita semua mengangkat tangan di hadapan Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai umat pilihan Allah hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And there I find you in the mystery.